Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Nah, seperti biasa Mimin akan membagikan alur cerita kepada kalian semuanya nih. Kali ini Mimin akan membagikan alur cerita dari anime Makai Ouji Devils and Realias. Jadi, anime ini cerita tentang dunia nyata dan akhirat gitulah cuy. Akan ada iblis dan malaikat yang merebut jiwa manusia. Pokoknya seru banget lah. Langsung saja, kagak usah bertele-tele lagi cuy. Kita spill sedikit ke sinopsisnya nih. William Twining, seorang anak bangsawan yang tiba-tiba saja pamannya yang selama ini membiayainya berhenti membayar sekolahnya. Dia bergegas untuk pulang ke rumah dan mendapati bahwa pamannya kini harus bersembunyi setelah bangkrut karena gagal dalam berinvestasi. William lalu bermaksud mencari barang berharga yang biasa ia jual untuk setidaknya melunasi uang sekolahnya yang tertunggak. Namun yang justru ia temukan adalah iblis bernama Dantalion dan juga identitas dirinya yang ternyata adalah keturunan dari Solomon. Orang yang diberikan otoritas penuh untuk memilih penguasa dunia iblis selama Raja Iblis Lucifer sedang terlelap dalam tidur panjangnya. Sejak saat itulah kehidupan William Twining ini berubah. Bahkan setiap hari ia bisa mendapat kejadian-kejadian yang tidak terduga dan bertemu dengan macam-macam iblis yang berusaha merebut jiwanya. Lalu bagaimanakah keseruan kehidupan dari William bersama para iblis itu cuy? Akankah William mampu menentukan siapa pilihannya untuk menjadi Raja Iblis selanjutnya? Oke lah, mari kita simak bersama alur ceritanya bersama Mang Upim hanya di channel ABB. Tapi sebelum kita mulai cuy, seperti biasa biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cerita diawali oleh anak laki-laki dari keluarga bangsawan yang bernama William Twining. Di sekolah, William ini selalu mendapatkan peringkat pertama. Suatu hari, William tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah yang mengabarkan kalau uang semesternya belum dibayar. Padahal ia yakin paman yang selaku walinya dan juga pengawalnya sudah mengurus keuangannya dengan baik. Akhirnya William pulang. Dan dia ingin segera mencari tahu apa yang sedang terjadi saat ia tiba di rumah. Ia bertemu dengan Kevin yang merupakan kepala pelayannya. Kevin mengabarkan kalau paman William yang bernama Burton selalu menaruh saham dan akhirnya bangkrut. Harta yang ada di rumahnya itu pun ludes karena membayar utang. Untungnya masih ada rumah yang menjadi harta William satu-satunya. Saat ini pamannya kabur untuk mengamankan diri. Lalu ketika para pelayan pergi, Kevinlah satu-satunya pelayan yang setia di sisi William. William lalu teringat kembali dengan tagihan semesternya. Ia segera mencari barang berharga yang tersisa agar bisa dijual. Kemudian secara tidak terduga menemukan ruang harta karun bawah tanah. William pun mendobrak secara paksa. Hal itu membuat William mengalami luka di tangan yang mengeluarkan darah. Darah itu tanpa sengaja menetes dan mengaktifkan lingkaran iblis. Tiba-tiba saja muncul jenderal iblis yang bernama Dantalion yang mengatakan kalau William adalah keturunan Raja Solomon yang terkenal sangat overpower. Ia tidak bisa memerintahkan neraka karena terkait dengan manusia. Oleh sebab itu, William adalah orang yang diberikan kuasa oleh Raja Iblis untuk menggantikannya. Tapi sayang William bukan orang yang percaya dengan hal yang seperti itu. Lebih percaya realistis. William yang menganggap Dantalion gelandangan yang suka cosplay segera melaporkannya pada polisi agar diusir. William dan Kevin kembali ke gudang harta karun. Penasaran teknik yang tadi digunakan Dantalion. William juga yakin kalau di bawah lingkaran iblis pasti tersimpan harta karun. Lalu William teringat pada cincin peninggalan ayahnya. Saat coba menanyakan pada Kevin, tiba-tiba saja muncullah asap yang menyeret dirinya ke neraka yang merupakan rumah Dantalion. William terkejut saat tersadar di tempat asing dan
bertemu dengan manusia berkepala kambing, yaitu Baphomet, pelayan Dentalion. Saat William tahu jika dirinya terjebak di rumah Dentalion, ia bertanya pada Baphomet agar ia bisa kembali karena ia sangat muak dengan omong kosong Dentalion. Baphomet yang tahu kalau William tidak percaya pada tuannya mencoba kembali untuk menjelaskan. Baphomet menjelaskan kalau di neraka ada banyak golongan dan mereka punya kandidat yang bersaing untuk menjadi Raja Iblis selanjutnya. Namun mereka bisa menjadi Raja Iblis jika William yang memilih. Mendengar omong kosong itu lagi, William semakin mengabaikan dan menganggap itu hanya tipuan. Tapi tiba-tiba bangunan rumah hancur dan datanglah iblis lain bernama Giles. Ia datang untuk mencari Dentalion. Karena tidak menemukannya, ia mengambil William untuk menjadi sanderanya agar Dentalion menemui dirinya. Saat hendak membawa William pergi, Dentalion datang dan mengambil kembali William. Lalu Dentalion dan Giles terlibat dalam persaingan yang sengit. Baphomet menjelaskan pada William kalau mereka adalah musuh politik dan cara tercepat untuk menaikkan status adalah dengan membunuh iblis yang kekuatannya lebih besar. Saat Dentalion merasa terpojok dan muak mendengarkan ejekan Giles. Ia lalu mengeluarkan kekuatan aslinya yang bisa mengacaukan dimensi. Jika hal itu terjadi, maka William juga akan terjebak di neraka selamanya. Mengetahui hal itu, William langsung mengamuk dan menyuruh Dentalion untuk berhenti. Dentalion pun kaget, kekuatannya pun bisa surut saat William yang memerintahkannya. Giles yang tahu kalau William bukan manusia biasa, segera melaporkannya pada tuannya. Dentalion langsung menyadari kesamaan William dengan Solomon dan menganggap William adalah reinkarnasi Solomon. Singkat cerita, William kembali ke dunia nyata dan kembali bersekolah. Ia kemudian dipanggil kepala sekolahnya yang mengabarkan kalau uang semesternya sudah dibayar. William penasaran siapa yang sudah membayarnya karena tidak mungkin kalau pamannya. Saat tengah berpikir, tiba-tiba guru datang dan mengumumkan ada murid baru. Betapa terkejutnya William karena murid baru itu adalah Dentalion. William menemui Dentalion dengan nada kesal. Ia mengatakan Dentalion ini orang aneh karena tiba-tiba ada di sekolahnya. Tapi Dentalion meminta William menjaga nada bicaranya karena ternyata yang membayar biaya sekolah William itu adalah Dentalion. Sebagai gantinya, Dentalion meminta William memilihnya sebagai pengganti sementara di neraka. Dentalion juga mengatakan kalau berita sang pemilih sudah muncul, maka akan banyak yang mengincar William. Tapi Dentalion tidak akan pernah melepaskan William. William yang kesal dan tidak mau berhutang dengan iblis menolaknya dan pergi meninggalkan Dentalion. Singkat cerita, usai mengikuti acara misa di sekolah, ia melihat Dentalion yang sedang berolahraga di lapangan. Saat akan pergi, Dentalion melihat William dan segera mengejarnya. Tapi William yang kesal meminta Dentalion untuk bisa mendekatinya ataupun berbicara dengannya. Saat tengah berdebat dengan William, tiba-tiba dua kelelawar datang dan menginformasikan pada Dentalion kalau pasukan Berlabert mulai bergerak. Mereka meminta Dentalion segera kembali ke neraka. Scene lalu berganti saat William tengah sibuk di kamar asramanya yang mencari cara agar bulan depan bisa membayar sekolah sendiri. Saat ia sedang mencari sesuatu, tiba-tiba saja datanglah Isaac yang membawa murid lain bernama Citri. Tapi tidak lama kemudian, Swallow datang. Rupanya Swallow ini memberikan formulir beasiswa yang William minta. Setelah Swallow pergi, William masih galau tentang beasiswa itu. Lalu Citri yang menguping mengatakan kalau ada yang lebih baik dari beasiswa. Citri mengatakan kalau pamannya bisa memberikan dirinya sponsor untuk membayar sekolah. Tapi dengan syarat William harus menemui pamannya dulu. Citri akan mengajak pamannya datang ke rumah William. Karena merasa itu tidak buruk dan mungkin menguntungkannya, akhirnya William pun setuju. Saat di kamarnya, William melihat Isaac yang keluar, padahal sudah larut. Sebagai pengawas, ia pun akhirnya mengikuti Isaac. Saat memergoki Isaac, rupanya Isaac sedang melakukan pemanggilan di lingkaran iblis. William marah dan meminta Isaac menghentikan omong kosongnya itu. Tapi Isaac mengatakan jika ia melakukan itu agar William terhindar dari iblis, maka ia memanggil malaikat yang sama kuatnya dengan iblis. Tapi bukannya malaikat yang datang, malahan babi ngepet. Mereka berdua segera lari, tapi babi itu berhasil dibunuh oleh Citri. Citri datang karena kesal pada Isaac yang melanggar rencananya. Ia akhirnya mengungkapkan dirinya yang juga kandidat pengganti Raja Iblis. William yang mengetahui itu tentu kesal, karena ternyata sponsor yang dimaksud tentu omong kosong. Saat William akan kembali ke kamar, Citri menahan Isaac dan mengancam dirinya. Tapi bak pahlawan kemalaman, Dentalion datang dan melepaskan Isaac. Citri dan Dentalion pun terlibat dalam cekcok dan pertarungan sengit. Karena takut ketahuan pendeta dan tidak ingin terlibat, William pun pergi meninggalkan mereka. Tapi Citri segera mengurungnya, lalu mereka kembali bertarung.
Saat mereka saling mengeluarkan kekuatan, William berteriak agar mereka berhenti. Tak bagaimana kekuatan mereka langsung melemah usai mendengar perintah dari William. Sitri pun yang heran langsung kembali teringat dengan Solomon. Ia merasa William adalah titisan Solomon yang seperti Dentalion pikirkan juga sebelumnya. William memarahi mereka berdua dan mengatakan jika dirinya tidak akan pernah percaya dengan hal yang seperti itu dan hanya percaya saja pada realita. William juga tidak akan berpihak dengan siapapun, lebih pada Sitri yang ia anggap bisa menguntungkannya. William pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Sitri yang merasa William ini adalah titisan Solomon teringat pada cincin yang seharusnya William miliki, tapi ia tidak melihat William memakainya. Saat tengah overthinking, tiba-tiba saja Giles datang untuk menyuruh Sitri pulang. Keesokan harinya di sekolah, William melihat Dentalion yang berjudi, menegurnya dan meminta Dentalion berhenti. Dentalion malah membuat kesepakatan ia akan berhenti jika William memilihnya. William jelas menolaknya. Saat ke kamarnya, ternyata Sitri ini sudah ada di dalam dan kembali menawarkan sponsor untuk membayar sekolah. Tentu William tidak mau uang dari iblis. Dengan keras kepala, Sitri tetap ingin mengawasi William dan Dentalion. Karena hal itu, William akhirnya meminta Sitri mengikuti aturannya, seperti mengajari Sitri dan memintanya mengepel lantai. Dentalion yang melihat dari jauh merasa William menakutkan. Pastor Crosby yang tahu banyak iblis di sekolah meminta William untuk menempelkan pengumuman. Pengumuman itu mengatakan jika siswa yang merasakan gangguan iblis bisa datang dan menceritakan pada pastor. Lalu saat akan beristirahat di gereja, bertemu dengan ketuanya yang bernama Nathan keluar dari gereja. Saat tengah memperhatikan Nathan, Pastor Crosby menyapa William. Pastor Crosby mengira kalau William akan melakukan konsultasi. Dia langsung teringat dengan dua iblis yang mengganggunya. Kemudian secara iseng ia bertanya, apakah seorang pastor bisa mengusir iblis? Karena tahu kegundahan William, Pastor Crosby meminta William menceritakannya. Karena merasa ragu, William pun memilih pergi. Di tengah jalan, William ternyata dicari oleh Dentalion. William kesal karena ternyata Dentalion masih mengikutinya. William kemudian kembali membahas tentang Raja Solomon yang bisa menaklukkan iblis dari neraka yang dikenal dengan sebutan 72 pilar. Dia mengatakan, jika ia adalah keturunan Raja Solomon, maka ia berhak untuk memberi perintah pada Dentalion. Ia ingin Dentalion jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Dentalion pun menerima. Tapi Dentalion mengingatkan kalau hanya 72 iblis yang akan menuruti perintah William, sedangkan yang lain yang akan mengincarnya. Dan juga William bisa memerintah Dentalion bukan karena ia keturunan Solomon, tapi karena mereka pernah terikat sebelumnya. Kemudian di malam hari, banyak siswa yang mengalami gangguan hantu. Lalu William mencoba untuk menyelidiki gangguan tersebut. Saat itu ia bersama Sitri dan juga Isaac. Ternyata gangguan itu datang dari iblis kelas rendah. Kemudian iblis itu menyerang mereka. Dia pun melawan dengan sihir pelindungnya. Namun setelahnya, iblis itu malah kabur. Mencoba untuk mengikuti iblis itu bersama dengan William dan Isaac. Tapi ternyata berhenti di gereja. Saat Sitri mencoba masuk, ternyata ada Pastor Crosby yang siap untuk melukai Sitri. Ternyata semua itu adalah rencana Pastor Crosby. Ia sengaja menyewa iblis kelas rendahan untuk memancing Sitri. Pastor Crosby ini merupakan pengusir iblis yang akan memusnahkan semua iblis, termasuk William. Karena menurut Pastor Crosby, William adalah manusia biasa yang menjual jiwanya pada neraka. Lalu Sitri tidak tinggal diam. Ia pun bertarung dengan Pastor Crosby untuk melindungi William. Namun Crosby menjatuhkan Sitri dengan mudah. Untungnya tidak berselang lama, datanglah Dentalion. Melihat Dentalion yang datang, Crosby masih terus saja mencoba menyakiti Sitri dan juga William. Terlebih tujuan Pastor Crosby adalah membunuh William juga. Mendengar hal itu, Dentalion tidak terima. Ia langsung menyerang Pastor Crosby dengan sihir apinya. Saat mencoba mencekik Pastor Crosby, William berteriak dan meminta Dentalion untuk menghentikannya. Awalnya Dentalion menolak, tapi William mengingatkan agar Dentalion tidak melukai manusia. Lalu Crosby berhasil melarikan diri. Setelahnya Dentalion meminta William untuk menerimanya. Ia berjanji akan selalu melindungi William. Dari situlah mereka mulai semakin dekat. Kemudian keesokan harinya, hilangnya Crosby membawa kabar jika ia sedang dirawat di rumah sakit. Kepala sekolah memperkenalkan pastor yang baru pada William. Betapa terkejutnya William. Ternyata itu adalah Kevin. Dentalion ikut terkejut karena ia juga pernah bertemu dengan Kevin di rumah William. Scene lalu beralih pada malam hari. Saat akan beristirahat di asrama, tiba-tiba saat beberapa teman William mengabarkan jika ada yang berbuat saat William mengecek, ternyata jendela asrama ada yang pecah. Keributan itu sampai membuat Ibu Mullins, kepala asrama, datang. Ia akan menghukum anak yang berbuat onar itu. Namun 3 dari anak nakal itu tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya Ibu Mullins mengobati yang terluka dan William menghukum mereka. Keesokan harinya, saat William malas berlatih balap perahu, ia berencana untuk sembunyi. Tetapi tanpa sengaja ia melihat Nathan berada di asrama Jacob. Padahal dia tinggal di asrama kepala sekolah. Tetapi William tidak ambil pusing dan langsung pergi. Saat tengah berjalan ia mendengar suara orang terjatuh. Ternyata itu dari kamar Ibu Mullins. William pun segera ke sana dan membantunya. Tapi tanpa sengaja William melihat lingkaran sihir di kamar Ibu Mullins. Cerita akhirnya pertandingan balap perahu diadakan. Di sana William juga melihat Nathan. Dentalion memperingatkan William untuk berhati-hati pada Nathan karena mencurigakan. Kemudian balap perahu pun dimulai. Semua siswa berlomba-lomba sampai dengan cepat ke garis finish.
Dr. Stop. Ternyata yang menang pada balap perahu itu adalah Nathan. Saat akan mengambil medalinya, Dantalion menghadangnya dan mengetahui kalau Nathan itu adalah iblis. Awalnya William yang melihat itu memarahi Dantalion, tapi saat ia melihat sendiri ternyata benar Nathan ini adalah iblis. Ia pun masih tidak percaya. Saat malam hari, Sitri menemui William dan mengatakan ada sesuatu yang gawat. Dia mengatakan kalau pintu menuju neraka tiba-tiba muncul dan Bu Molins yang membukanya. Saat tengah melakukan pemanggilan, William dan Sitri segera menghentikan. Namun sayang, iblis sudah datang dan mencoba menyerang mereka. Untungnya iblis itu berhasil dikalahkan oleh Nathan. Ternyata Bu Molins melakukan pemanggilan itu untuk bertemu dengan Nathan atau yang Bu Molins sebut cameo. Rupanya Nathan ini adalah iblis setengah manusia dari Pilar Solomon. Ia juga kandidat ketiga untuk jadi penguasa sementara. Nathan dan Bu Molins sebelumnya adalah sepasang kekasih. Namun perbedaan mereka yang membuat mereka tidak bisa bersatu. William pun bertanya, kenapa Bu Molins melakukan pemanggilan iblis? Ternyata Bu Molins sakit paru-paru dan waktunya tidak banyak. Ia ingin melakukan kontrak dengan iblis dan membuat perjanjian agar dirinya bisa masuk neraka dan hidup bersama dengan Nathan yang ia cintai. Tapi Dantalion meminta Nathan agar Bu Molins mati sebagai manusia demi kebaikannya juga. William pun meminta Bu Molins agar menjalani pengobatan. Hal itu membuat Bu Molins akhirnya mengundurkan diri dan fokus untuk menjalani perawatan. Molins tidak meninggalkan kenangan untuk Nathan dalam bentuk foto mereka berdua yang ada di buku diary-nya. Scene lalu berganti saat William mendapatkan tugas dari Nathan. Ia meminta William menjaga kedisiplinan para siswa yang akhir-akhir ini sering membuat keributan karena sekolah sedang membangun gedung baru yang bisa saja tiba-tiba ada kunjungan untuk melihat progres pembangunan. Nathan ingin siswa tertib saat ketua akademi datang. Awalnya William menolak, tapi Nathan menjanjikan keuntungan jika nantinya William akan lebih mudah diterima di asrama kepala sekolah. William pun langsung membayangkannya. Tanpa lama, ia pun bersedia menerima tugas itu. Kemudian William mulai menyusun rencana untuk menangkap pelaku keributan. Malam harinya saat William dan Isaac tengah tertidur, mereka mendengarkan suara yang bernyanyi. Mereka pun segera datang untuk mengecek. Ternyata itu adalah kurcaci yang selama ini bertahun-tahun menggiling gandum di pabrik air. Ia sedih karena bangunan akan diruntuhkan. Sitri tiba-tiba datang dan mengatakan kalau kurcaci itu adalah Kilmoulis. Isaac kaget karena Kilmoulis adalah seorang peri. Mengetahui Isaac tahu tentang hal itu, William pun marah-marah karena tidak tahu dari awal yang Isaac tahu. Tapi Isaac mengatakan jika wajah Kilmoulis ini yang ia lihat di buku berbeda dengan yang asli. Kilmoulis memang tinggal di pabrik air. Ia menemukan pabrik air di sekolah karena melihat ada pabrik air kosong. Setelah ini ia harus mencari pabrik air lainnya. Sitri juga mengatakan kalau Kilmoulis tidak menggiling gandum maka ia akan mati. Tapi apa yang Isaac baca, Kilmoulis menggiling apapun yang ia temukan atau tangkap dengan tangannya. William langsung berpikir berarti Kilmoulis juga akan menggiling manusia. William dan Isaac pun berteriak membayangkannya. Tapi Sitri menenangkan mereka. Ia bilang kalau Kilmoulis hanya perkecil. Hanya bilang dengarkan aku Kilmoulis tua, maka ia akan melakukan apa yang disuruh. William lalu berkata bahwa apa yang dibutuhkan Kilmoulis itu hanya sesuatu untuk menggiling. Keesokan harinya di sekolah, masalah Kilmoulis sekarang sudah beres. Karena William meminta agar Kilmoulis itu dikirimkan ke India. Karena di sana sangat banyak rempah-rempah, jadi ia bisa menggiling apapun di sana. Tidak lama kemudian, Nathan datang bersama kepala sekolah dan juga ketua akademi. William sudah sangat senang. Ia pikir ketua datang untuk menemui dirinya. Tapi ternyata ketua datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Isaac karena ayahnya telah memberikan sumbangsi. Kemudian mereka pun pergi. William lalu marah dan mengatakan tidak akan percaya lagi pada iblis. Saat malam hari di gereja, Dantalion menemui Kevin di gereja. Menanyakan apakah ia menjadi pendeta di sekolah hanya untuk mengikuti William. Dantalion juga sudah lama ingin tahu siapakah Kevin sebenarnya. Tapi Kevin mengatakan kalau ia hanya seorang pelayan dan untuk menjadi pendeta, ia belajar teologi di perguruan tinggi. Kemudian Dantalion meminta Kevin memanggil tangan Tuhan. Karena kalau memang Kevin memang anggota gereja, tentu hal itu akan sangat mudah. Tapi Kevin hanya diam. Dantalion pun curiga ada sesuatu yang Kevin sembunyikan. Dantalion mengatakan akan membuka topeng Kevin. Namun untuk saat ini ia hanya memberikan salam. Kemudian Dantalion pergi meninggalkan gereja bersama dua kelelawarnya. Scene memperlihatkan saat William bercerita pada Isaac kalau mulai memikirkan tentang Kevin. Memang biasanya William tidak terlalu peduli dengan orang lain. Namun Kevin sudah lama mengurus semua hal di rumahnya. Jadi William tidak perlu canggung lagi kepadanya. Kemudian Isaac menyarankan William untuk mengajak Kevin ke acara hari keluarga.
Karena itulah kesempatan mereka untuk berbicara. Sepertinya William setuju dengan ide Ishak. Jadi 2 tahun sekali semua asrama mengadakan hari keluarga saat anggota keluarga datang untuk berkunjung. Karena paman William menghilang, ia pun berharap tidak akan ada yang mengunjunginya. Saat tengah melamun, Swallow datang menghampiri William dengan terburu-buru. Hari itu ia meminta izin kepada William, karena ayahnya datang dan terus memaksanya untuk pindah ke sekolah militer. Jadi menurutnya lebih baik ia tidak bertemu dengan ayahnya. Swallow pun bercerita kalau ayahnya memaksa untuk mendaftar Swallow sejak kecelakaan yang membuatnya nyaris meninggal saat musim gugur lalu. Swallow berencana untuk membuat ayahnya berkeliling mencarinya hari itu. Jadi ia yakin ayahnya akan datang ke William karena dirinya juga pengawas. Setelah William bersedia membantu, Swallow pun segera pergi. Setelah itu William mengasingkan diri dari acara dengan membaca buku. Saat tengah membaca buku, ayah Swallow datang menemuinya. Ia bertanya apakah William melihat anaknya. Tapi William mengatakan tidak tahu, karena pernah mendengar cerita keluarga William dari anaknya. Ayah Swallow lalu mengajak William untuk datang makan malam. Kemudian malam pun tiba dan William akan beristirahat. Tiba-tiba saja Swallow datang ke kamarnya. Ia meminta William untuk datang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Karena keluarga Swallow sedang mengadakan syukuran untuk kesembuhan ayahnya. Kemudian hari acara keluarga Swallow pun tiba. William ke sana menaiki kereta kencana. Tapi ia kesal karena Dentalion dan Sitri terus mengikutinya. Setibanya di rumah Swallow, William disambut oleh ayah dan ibu Swallow dan dipersilahkan menikmati jamuan. Setelah menikmati hidangan, Swallow mengajak William berkeliling dan bercerita. Semenjak ayahnya kecelakaan, ayahnya berubah. Sejak saat itulah, ayahnya sudah tidak lagi pergi berperang. Ia merasa kini ayahnya jauh. Lalu tiba-tiba, ibu Swallow datang dan mengajak Swallow pergi sebentar. William pun jadi sendirian. Lalu datanglah pelayan yang mengantarkan minuman. Namun saat melihat pelayan itu, ia seperti melihat Kevin. Karena ia merasa lelah, lalu ia meminta pelayan itu mengantarkannya ke tempat istirahat. Saat istirahat, lagi-lagi William teringat dengan Kevin. William pun ketiduran. Saat bangun ia mendengar sedang apa pertemuan rahasia politik orang elit. Ia pikir itu adalah kesempatannya. Namun sayang, ternyata pembahasan itu adalah kumpulan iblis, bukan orang elit. Mereka ternyata mengincar William. Saat akan melempar rantai pada William, Dentalion datang untuk melindungi William. Ternyata ayah Swallow dirasuki oleh iblis bernama Eligos. Sitri dan Swallow pun datang. Sitri menjelaskan kalau yang Swallow lihat bukanlah ayahnya, namun adalah iblis. Sitri mengatakan kalau ayah Swallow sudah meninggal dalam kecelakaan. Iblis itu kemudian menggunakan mayatnya agar seolah-olah ayahnya masih hidup. Swallow pun masih tidak percaya. Tetapi karena tertangkap basah, Eligos pun malah akan mengambil jiwa Swallow. Saat William akan menolongnya, Sitri melarangnya. Karena Eligos ada di pihak Beelzebub. Hukum iblis melarang mereka untuk ikut campur atas urusan iblis lain. Jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan juga. Tapi William tidak peduli. Ia bersikeras untuk menyelamatkan Swallow. Tapi Dentalion akan mengurusnya asalkan William mau memilih dirinya sebagai penguasa neraka. Di tengah kebimbangan William, tiba-tiba saja Raguel atau yang William tahu sebagai pelayan tadi muncul dan mengusir Eligos dengan air sucinya. Akhirnya iblis itu pun pergi meninggalkan tubuh ayah Swallow yang sudah menjadi abu. Swallow pun tentu sangat sedih mengetahui kenyataan itu. Keesokan harinya di sekolah, Swallow datang menemui William dan memintanya untuk William bicara. Ia mengatakan sedang bosan di rumah, jadi ia kabur sebentar. Kemudian setelah itu, William datang ke gereja untuk menemui Kevin. Ia mengatakan kalau Kevin ingin berhenti untuk jadi pelayan dan memilih menjadi pendeta, ia tidak masalah. Karena mengira dirinya dipecat oleh William. Padahal William yang mengira Kevin mengundurkan diri. Kevin menjelaskan kalau menjadi pendeta hanyalah pekerjaan.
Tapi William kesal karena Kevin terus menghindari dirinya. William berpikir Kevin menghindarinya mungkin karena ia sudah miskin. Tetapi saat mencoba kembali menjelaskan, Kevin justru menjatuhkan sesuatu. Saat William melihatnya, itu adalah pengumuman taruhan sepak bola dan renang. Kevin mengatakan kalau di sekolah umum para karyawan selalu bertaruh pada cabang olahraga tertentu. Jadi menurut William, Kevin menghindarinya karena taruhan itu. Kevin juga mengatakan kalau William belum menjadi atlet, jadi ia takut kalau akan kalah taruhan. William pun mengkesal dan memberikan Kevin pelajaran. Di hari sekolah mengumumkan adanya drama. William pun setuju untuk memimpin drama itu. Meski ia merasa itu memalukan, tapi dengan drama itu yakin akan mendapatkan perhatian dari pemimpin sekolah. Saat itu ia bertemu kembali dengan Kevin di gereja agar Kevin ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sampai dengan William akan kembali ke asrama, Kevin tidak mengatakan apapun. Ia hanya menepuk punggung William saat akan pergi dan menempelkan sesuatu pada punggung William. Saat sudah di asrama, William mendapatkan kabar dari Swallow kalau ada 2 siswa yang cuti malam itu. Mereka adalah Dantalion dan Citri yang meminta cuti mendadak karena ada urusan keluarga yang mengharuskan mereka pulang ke rumah. William pun berpikir berarti mereka pulang ke neraka. William sangat senang akhirnya dirinya terbebas dari 2 iblis itu. Di neraka, para iblis sedang melakukan pertemuan. Para tuan didampingi oleh anak buahnya. Namun di acara itu entah kemana Dantalion tidak terlihat. Rupanya ia menyendiri di samping gedung pertemuan. Saat ia tengah melamun, 2 bala-bala kelelawarnya memberitahu jika William sedang dalam bahaya. Sedangkan di sisi lain, William tiba-tiba saja merasa kesepian karena tidak ada 2 iblis yang bisa mengganggunya. Saat Ishak datang, ia langsung tahu kalau temannya itu sedang mengkhawatirkan 2 iblis yang bisa mengganggunya. Tapi tentu saja William mengelak. Saat setengah mengobrol, Ishak melihat ada kabut tebal yang menyeramkan di luar asrama. Ia pun segera memberitahu William. Mereka berdua segera berlari keluar dan melihatnya. Ishak berkata kalaupun kumpulan awan itu adalah pasukan iblis besar. William menganggap itu cuma mimpi dan ia akan kembali ke asrama. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja ada iblis besar yang akan menyerang mereka. Untungnya Citri segera datang dan menolong mereka. William kaget karena ia pikir Citri masih berada di neraka. Citri pun mengatakan ia kembali karena ingin menolong William. Tapi seperti biasa, ia meminta William agar ia memilihnya. Saat lengah, Citri berhasil dijatuhkan oleh iblis itu. Rupanya yang mengirim pasukan iblis besar itu adalah paman dari Citri. Lalu saat William ingin memberitahu Citri ada iblis lain yang melukai William. Tapi untungnya Dantalion segera datang. Dia mengatakan jika William tidak memilih siapapun, maka ia akan membuat dirinya dalam bahaya. Karena pasukan iblis besar melihat dirinya sebagai mangsa yang bagus. Dari peraturan Dantalion, William baru mengerti bahwa semua iblis itu adalah anak buahnya Balberit yang sengaja dikirimkan untuk membunuhnya. Tanpa basa-basi, Dantalion segera mengeluarkan sihir apinya serta menyerang semua pasukan iblis. William mencoba mendekati Dantalion. Tiba-tiba datang lagi iblis yang berusaha menyerang William. Namun, sebuah lingkaran sihir yang terbuat dari kekuatan surga muncul dari tubuh William dan mengalahkan iblis itu. Menurut penjelasan Baphomet, mungkin ada seseorang yang sudah menempatkan penghalang area ini. Ternyata penghalang iblis itu juga ikut menyerang Dantalion. Sihir itu melemahkan semua kekuatan Dantalion. Di balik kekuatan sihir pelindung itu, ternyata ada Kevin yang menjalankannya. Baphomet kemudian meminta William untuk menjauh. Karena berada terlalu dekat dengan Dantalion akan sangat berbahaya. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, seluruh sekolah mungkin akan rata dengan tanah. Dantalion sangat marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat penghalang itu berhasil dilepaskan, Dantalion tanpa sadar mencengkram William dan akan membunuhnya. Citri yang coba untuk membantu pun terhalang oleh kekuatan Dantalion. Tiba-tiba saja Dantalion melihat wajah William berubah menjadi Solomon.
Di saat itulah Nathan menggunakan kekuatan petirnya untuk menyerang Dantalion agar melepaskan William dari cengkeramannya. Nathan kemudian juga menghabisi pasukan iblis besar yang tersisa. Ia berkata tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakiti Solomon. Kemudian saat semua iblis sudah pergi, Dantalion dan Sitri mencoba menghampiri William. Karena merasa canggung dengan kejadian yang tadi, William mengalihkan pembicaraan mengenai pembagian tugas drama. Dantalion pun menjadi tak enak hati. Akhirnya hari pertunjukan drama sekolah dimulai. Tapi Swallow mengabarkan jika Hans, salah satu temannya, terkena usus buntu. William pun panik karena ia adalah pemeran Helmet. Ditambah sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari pemeran pengganti. Swallow pun akhirnya menyuruh William yang menjadi pengantinnya karena ia satu-satunya orang yang tahu segala sesuatunya. Jadi tidak perlu waktu latihan. Saat drama dimulai, semua menjadi kacau gara-gara dua iblis Dantalion dan Sitri yang terus meminta William untuk memilihnya. William pun marah karena mereka mengacaukan dramanya. Di hari yang lain, William mengetahui ada siswa baru yang kembali ke sekolah. Ia ini adalah Elliot. Di pertemuan awal, mereka sepertinya langsung terjadi persaingan yang sengit. Karena Elliot terang-terangan ingin mengalahkan nilai William pada ujian selanjutnya. William pun auto mengkesal. Hal itu membuat William jadi belajar mati-matian. Ia tidak akan membiarkan Elliot mengalahkannya. Saat hendak ke perpus, ia bertemu dengan Elliot. Ia pun memutuskan untuk memasang muka kesal dan ketus. Melihat hal itu, Elliot tertawa. Ia tidak menyangka William menganggap candaannya itu jadi serius. Kemudian saat nilai ujian dibagikan, William kesal karena melihat peringkatnya yang cukup menurun. Saat sedang tidak mood, tiba-tiba Dantalion datang dan menanyakan siapa Elliot. Dantalion yakin Elliot bukanlah iblis. Tapi ada sesuatu yang aneh dari dirinya karena terlalu banyak cahaya. Dantalion juga menjelaskan kalau Elliot ini adalah salah satu keturunan orang suci. Atau mungkin terhubung langsung ke surga. Ia memperingatkan William agar berhati-hati. Tetapi karena kesal, William pun mengabaikannya. Lalu saat ujian selanjutnya berlangsung, William kaget melihat di mejanya yang muncul kunci jawaban. Saat ia terkejut, ternyata membuat guru menghampirinya. Ia pun panik dan berusaha menghapus kunci jawaban itu. Tapi karena gurunya mengira ia mencontek, William langsung diberikan hukuman, yaitu melanjutkan ujian di ruangan disiplin. Sedangkan Dantalion sudah curiga kalau itu adalah perbuatan Elliot. Saat di ruangan disiplin, William memikirkan cara untuk membersihkan namanya. Tidak lama kemudian datanglah Ishak menemuinya. Ternyata ia tidak sendiri, tetapi bersama dengan Nathan. Ishak ternyata datang untuk membantu William. Ia berencana akan menggunakan kekuatan suci malaikat Michael, pembela keadilan. Tentunya untuk menemukan bukti kalau William ini tidak bersalah. Ishak pun lalu pergi meninggalkan William bersama Nathan. Kemudian Nathan bertanya apakah William tahu yang melakukan semua ini. Ia yakin kalau William tidak akan menodai apa yang telah dicapainya hingga sekarang. Ia pun meminta untuk mengatakan yang sebenarnya. Kemudian saat malam hari, saat William tengah membaca, datanglah Elliot dan mengatakan kalau dirinya tidak pernah berpikir jika William akan melakukan kecurangan. William segera menghampiri Elliot dan mengatakan kalau ia tidak berbuat curang. Elliot kemudian menawarkan bantuan dan mengatakan kalau ia tidak tahu siapa pelakunya. Elliot bersedia untuk menjadi saksi mata untuk William, tapi Elliot ingin satu hal sebagai imbalannya. Ia lalu memberikan pertanyaan pada William, apa nasib yang benar-benar William inginkan? Dengan terbata-bata, William menjawab keinginannya yaitu ingin menjadi salah satu masyarakat elit. Mendengar jawaban William, Elliot kesal. Karena maksud pembicaraannya tentang amoralitas dan keadilan di dunia ini dalam bentuk yang paling murni. Kemudian Elliot mengambil contoh dari Pastor Kevin dan Nathan. Jika mereka berdua lompat ke dalam jurang, apa yang sekiranya akan William lakukan? Elliot meminta William menjawab. Ia kembali menanyakan jika diberikan pilihan antara kerajaan Tuhan dan neraka, mana yang akan kembali William pilih? Belum kelar jawaban dari mulut William, Kevin tiba-tiba datang dan memarahi Elliot karena tidak ada yang boleh berkunjung ke ruangan disiplin.
Elliot lalu meminta maaf pada Kevin dan segera kembali ke ruangannya. Keesokan harinya, diadakan sidang tentang perbuatan siswa selama ujian. Berarti itu adalah hari keadilan bagi William. Kemudian William meminta maaf untuk maju oleh kepala sekolah. Ia ditanya apakah ia mengakui kesalahannya. Tapi William menjawab tidak. Seketika teman-temannya membicarakannya. Bahkan ada yang mengira selama ini William peringkat teratas karena mencontek. Kemudian kepala sekolah melanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan itu sama seperti apa yang Elliot tanyakan sebelumnya. Yaitu apa yang akan William pilih antara Tuhan atau neraka. Tapi tiba-tiba William dan Ishak terbawa ke dunia lain. William marah pada Ishak dan menanyakan apa yang ia perbuat. Ishak menjelaskan kalau dirinya hanya meminta malaikat Michael untuk membela William. Tiba-tiba Elliot datang dan merebut benda yang sedari tadi dibawa Ishak dan memecahkannya. William pun heran dan bertanya kenapa Elliot ada di tempat yang sama dengan dirinya dan Ishak. Tapi tiba-tiba si Tri datang dan menyerang Elliot. Elliot pun berubah bentuk ke bentuk aslinya. Ternyata Elliot ini adalah seorang malaikat. Ia lalu mengeluarkan pedangnya yang membuat Ishak terkagum. Kemudian Ishak menjelaskan kalau Elliot adalah pemimpin malaikat, yaitu malaikat Michael. Kemudian Elliot mencekik William yang mengatakan kalau dirinya dibersihkan setelah kerajaan yang William buat. Tapi William tidak mengerti maksud dari ucapan Elliot itu. Elliot mengatakan kalau William telah berpaling dari mereka, bahkan setelah Tuhan melimpahkan berkah kepadanya. Lalu ia akan memberikan William yang ia sebut kenikmatan. Elliot pun melepaskan cengkramannya pada William dan akan menyerang William. Untungnya Sitri segera menghentikannya. Tapi sepertinya kekuatan Sitri tidak cukup kuat dari Elliot. Sitri pun tidak menyangka kalau malaikat bisa berbuat seperti itu. Elliot pun menjelaskan kalau sekian lama ia diizinkan untuk menghakimi semua orang berdosa atas nama Tuhan. Elliot mengatakan akan memusnahkan manusia dan iblis. Elliot lalu kembali berusaha untuk melukai William. Tetapi tiba-tiba Dantalion datang menyelamatkan William. Dantalion mengatakan kalau ia mengalami beberapa kesulitan untuk menembus penghalang sialan ini. Elliot dan Dantalion akhirnya bertarung. Karena Dantalion tidak terima jika Elliot menyebut-nyebut tuanya, William pun bertanya apa maksud ucapan Dantalion. Lalu Ishak menjelaskan kalau Lucifer merupakan kakak dari Elliot. Ketika Lucifer memberontak kepada Tuhan, ia bertarung melawan Michael, kalah dan dilemparkan ke neraka. Elliot memberikan serangan pada Dantalion yang membuat Dantalion terpental. Elliot menghampiri Dantalion dan mengatakan kalau dirinya tahu tentang Dantalion. Tentang hidupnya yang sebagai seorang pria sebelum menjual jiwanya kepada Lucifer. Karena Elliot banyak omong, Dantalion kesal dan menyerangnya. Awalnya serangan sihir apinya bisa dihindari oleh Elliot. Tetapi setelah itu ia kembali menyerang dengan sihir api yang lebih besar. Elliot pun tidak bisa mengimbangi dan akhirnya terjatuh. Bahkan dirinya kaget Dantalion bisa menyeimbangi kekuatannya. Lalu Dantalion turun dan menginjak Elliot. Ia mengatakan kalau Elliot bahkan tidak layak untuk pergi ke api penyuciannya. Saat Dantalion kembali akan mengeluarkan sihirnya, tiba-tiba Kevin datang dan menghalangi Dantalion. Kevin mengatakan sebagai pastor ia tidak akan membiarkan iblis menyakiti salah satu siswanya. Tetapi Dantalion meminta Kevin pergi karena tidak ada urusan dengannya. Karena William pun juga meminta Dantalion menghentikan diri. Dantalion menghampiri Kevin dan memberikan Kevin pilihan. Lebih suka mati atau lebih suka jika Dantalion mengungkapkan identitas sejatinya. Kevin mengingatkan jika terjadi sesuatu dengan Elliot, surga juga akan merespon dengan sekuat tenaga. Hal itu juga akan menempatkan Lucifer dalam bahaya. Saat Dantalion dan Kevin tengah berdebat, Elliot berdiri dan mengembalikan semuanya. Kini William kembali ke tempat persidangan. Kepala sekolah kembali memberikan kesempatan William untuk membela diri. Namun setelah ia melihat teman-temannya, William kemudian terpaksa mengakui kesalahannya dan melakukannya karena sangat bangga terhadap kecerdasannya sendiri.
William juga mengatakan kalau mereka akan memiliki kebijaksanaan yang besar yang tidak terintimidasi oleh kesulitan. Singkatnya, tidak ada tes yang dapat menjadi ancaman baginya. Lalu kepala sekolah menanyakan jika memang bukan William, kenapa ada catatan di meja miliknya. Tapi sebelum William menjawab, Nathan datang membawa 2 siswa yang mengaku menulis catatan-catatan itu untuk diri mereka. Malam harinya, saat William pergi ke kamar, Kevin tanpa sengaja ia melihat kotak di atas meja milik Kevin. Saat William membukanya, ternyata itu adalah cincin perlindungan yang dipakai ayahnya. Tiba-tiba saja Kevin datang. William segera menyembunyikan cincin itu dan beralasan pada Kevin. Setelah itu, Kevin meminta William untuk segera kembali ke asrama. Dia juga berpesan kepada William untuk berhati-hati. Kemudian perjalanan menuju asrama, William kembali melihat cincin yang berhasil ia ambil. Tidak lama kemudian, Dantalion, Sitri, dan Nathan datang menghampirinya. Ternyata mereka mengabarkan kalau akan kembali ke neraka sebentar karena ada keadaan yang darurat. Dantalion berpesan agar William hati-hati. Ketiga iblis itu pun pergi. Begitu juga dengan William yang juga kembali ke asramanya. Di kamar Kevin, ada Elliot yang datang dan mengabarkan kalau surga berencana untuk menyerang neraka. Bahkan Elliot mengirimkan tentaranya yang paling berharga. Elliot mengatakan bisa melakukan semuanya sendiri, tapi dia bisa bersedia memberikan Kevin penghargaan. Asalkan Kevin harus memberikan William dengan ekstasi surga dan melenyapkan iblis yang selalu bersamanya. Kevin diminta untuk menjadikan William boneka surga. Jika Kevin sampai gagal lagi, maka ia akan kehilangan sayapnya lagi. Sedangkan di neraka, Dantalion dan Cameo sedang mengurus neraka yang habis diserang oleh tentara surga. Bahkan Cameo tidak menyangka surga memanfaatkan situasi untuk menyerang mereka dikala Lucifer masih tertidur dan mereka belum menemukan pengganti. Tidak lama kemudian, Sitri datang dan mengabarkan kalau tentara surga datang menyerang. Padahal sebelumnya mereka sudah pergi. Tiba-tiba saja tentara kiriman surga, seorang gadis kecil yang dikenal dengan kebenciannya terhadap pertumpahan darah yang belum pernah mencabut pedangnya di garis depan. Gadis itu mengatakan kalau ia membenci darah manusia yang ditumpahkan. Ia tidak peduli dengan penderitaan iblis. Mereka semua akan dihancurkan olehnya. Gadis itu lalu menyerang. Nathan tentu tidak tinggal diam. Ia langsung meminta pasukan iblisnya menyerang. Tapi ternyata gadis itu bisa menghabisi semuanya. Di sisi lain, Kevin datang melihat William yang sedang tertidur. Kevin memikirkan kalau ekstasi surga akan menarik keluar jiwa William. Kalau dirinya menebus William dengan panah ekstasi, maka kepribadian manusia yang dikenal sebagai William Twining akan lenyap selamanya. Ia meminta maaf pada William karena harus melakukan hal itu. Kevin lalu mengarahkan tangan ke dada William untuk melakukan tugasnya. Tapi beberapa kali tidak berhasil. Kevin malah berpikir itu gagal karena William tidak religius dan terlalu realistis. Kevin pun jadi berpikir ulang bagaimana cara melakukannya. Tiba-tiba saja Raguel datang dan meminta Kevin untuk membunuh William. Karena Kevin akan dalam bahaya jika tidak melakukan tugasnya. Raguel juga mengatakan kalau iblis telah mengirimkan salah satu penjaganya, yaitu Giles. Ia meminta Kevin segera melaksanakan tugasnya dan ia akan segera menghadapi Giles. Raguel pun akhirnya bertarung melawan Giles. Tapi Raguel berhasil dilumpuhkan oleh Giles. Untung saja sebelum Giles membunuhnya, Kevin datang untuk membantu Raguel. Tapi Giles tidak menyerah begitu saja. Ia masih berusaha menyerang Kevin. Sampai akhirnya Dantalion datang untuk mengusir Giles. Giles pun akhirnya berhasil dilumpuhkan Dantalion dan dibawa pergi 2 kelelawarnya. Di pagi harinya, William merasa sedikit aneh karena saat ia bangun, ia melihat kancing bajunya yang sudah terbuka. Dantalion kembali mengingatkan dirinya untuk berhati-hati. Tapi William marah karena ia merasa bukan anak kecil yang terus diingatkan. Kemudian scene berganti. William, Ishak, dan 2 teman iblisnya itu melihat di papan tulis ada pengumuman tentang festival budaya tahunan yang akan digelar di sekolah tahun ini. Semua siswa bebas untuk membuka stand. Tidak lama kemudian, Nathan datang dan memberi info kalau berpartisipasi dalam festival dianggap sebagai bagian dari nilai. Singkat cerita, hari festival tiba. Banyak siswa yang membuka stand dan mengumpulkan lencana.
Lencana itu dapat dari siswa yang menyukai stan mereka. Siapapun yang menerima lencana terbanyak di akhir acara, dialah pemenangnya. Dentalion dan yang lainnya pun akhirnya berusaha membuat stan mereka masing-masing yang mendapatkan banyak lencana. Tapi tidak dengan William. Melihat teman-temannya yang sudah memiliki stand, William pun berpikir bagaimana bisa ia juga akan mendapatkan lencana. Akhirnya ia mendapatkan ide. William berhasil mengelabui para iblis itu dan juga Ishak untuk membantu standnya. Dengan bodohnya, mereka mau saja menjadi pelayannya di kafe teh yang William dirikan. Saat Dentalion dan Citri mengetahui mereka dibodohi William, mereka pun marah pada William. Tetapi William dengan santuinya mengatakan kalau merekalah yang menyetujuinya. Di tempat yang lain ada Baphomet dan Leonard yang tidak sengaja bertemu. Mereka yang bersaing dalam hal memasak akhirnya datang ke kafe milik William. Mereka akan melakukan kontes memasak dan meminta William untuk menjadi jurinya. Awalnya William menolak. Tapi Dentalion mengatakan dengan ini akan menjadi kesempatan William untuk mencicipi masakan enak dari Baphomet. Citri pun juga mengatakan kalau Leonard juga chef kelas atas. William akhirnya setuju, ia membuat peraturan. Setiap chef memiliki 1 jam untuk membuat masakan yang mereka inginkan. Siapapun yang mendapatkan poin paling banyak, disitulah akan diberi gelar Raja Memasak dari Neraka. Akhirnya pertandingan kedua kambing dari neraka itu pun dimulai. Mereka dengan cekatan memasak masakan terbaik. Saat waktu habis, mereka berdua siap untuk menyajikan hidangan yang terbaik. Lalu juri pun diminta untuk memberi penilaian. Saat mereka memakannya, mereka seperti tersihir dengan hidangan yang begitu lezat. Tetapi juri harus menentukan pilihannya dan menentukan penilaian yang menang itu adalah salah satu dari kedua kambing. Saat penilaian dimulai, semua memberikan nilai seri kecuali Citri yang hanya memberikan penilaian pada Baphomet. Hasil akhirnya Baphomet lah yang menang. Tapi sepertinya menjadi juara bukanlah hal yang menguntungkan untuk Baphomet. Karena ia harus membayar tagihan acara dengan menjadi chef di Cafe William. Kemudian hari di mana pengumuman hasil dari festival budaya pun dilaksanakan. William sudah sangat yakin kalau dirinya pasti akan mendapatkan lencana terbanyak. Tetapi saat kepala sekolah mengumumkan ternyata pemenangnya itu adalah Nathan. William pun sangat terkejut dengan kehebatan Nathan. Scene berganti memperlihatkan para pemimpin neraka yang sedang berdiskusi. Mereka berencana untuk membawa William ke neraka. Tiba-tiba saja, Lamia bertemu dengan William. Ia datang untuk berbicara dengan William. Saat William akan pergi, Lamia menarik paksa William ke neraka. Saat William datang di neraka, ia malah mengira para iblis adalah sekumpulan orang yang lagi cosplay. Tapi saat ia mulai masuk, ia melihat ada Citri dan Nathan. Lalu Nathan mengatakan mereka membawanya ke surga karena ingin melindungi William. Pasalnya surga masih mengincarnya. Itu semua karena William memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka dari itulah surga melakukan beberapa tindakan-tindakan. Tapi William menganggap kalau dirinya tidak memiliki kekuatan dan ingin mengakhiri kasus ini. Namun Astaroth menjelaskan kalau William memiliki darah Solomon di dalam pembuluh darahnya. Dan itulah kenyataannya. Tetapi tetap saja William mengelak. Ia mengatakan kalau ia akan memilih keputusannya sendiri. Karena keputusan mereka sangat mengganggu William, aksi songong William itu akan menimbulkan keributan dari para iblis lainnya. Saat William akan pergi meninggalkan tempat itu, salah satu dari mereka pun mengkesal dan menyerang William. Saat akan menyerang William kembali, Dentalion datang untuk melindungi William. Dentalion lalu mengulurkan tangannya untuk membantu William. Tapi saat William hendak berdiri, cincinnya malah terjatuh. Iblis yang melihatnya yakin kalau itu adalah cincin kebijaksanaan Solomon. Para iblis yakin kalau tanpa cincin itu, William tidak akan bisa mengendalikan mereka. Lalu pasukan iblis berusaha untuk mengambil cincin itu dari William. Tapi William segera mengenakannya dan terjadi sesuatu padanya. Di tempat yang lain, Kevin juga merasakan kesakitan yang sama dengan William. Ternyata William berubah menjadi Solomon. Balberit yang melihat William berubah karena cincin itu berusaha untuk mengambil cincin yang dikenakan William. Ia yakin jika William tidak memiliki cincin itu, maka era kekuasaan Solomon pun akan berakhir. Balberit lalu menyerang William dengan kekuatannya. Tapi Solomon mengembalikan serangan itu dengan serangan yang jauh lebih kuat. Ia mampu memusnahkan semua pasukan dalam sekejap.
Bahkan kekuatan Balberit tidak berpengaruh pada Solomon. Lalu Solomon kembali menyerang Balberit dengan kekuatan Laser Key of Solomon, di mana kekuatan biasa tidak akan mempan pada Solomon. Tapi di neraka, Balberit memiliki pion tidak terbatas untuk dikorbankan. Ia memerintahkan pionnya untuk menyerang Solomon. Balberit juga mengatakan siapa yang berhasil mengambil cincin itu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Melihat pamannya, Sitri berusaha untuk menghentikannya. Tetapi pamannya menghalanginya dan berkata kalau ia melakukan ini semua juga demi Sitri. Jika memiliki jiwa Solomon dan cincinnya itu, maka akan menjadikan tiket mereka ke surga. Tapi Solomon langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang para iblis dan menghancurkan neraka. Tiba-tiba saja, Giles datang dan berencana menghancurkan Solomon dan menaikkan peringkatnya. Tapi lagi-lagi, Giles berhasil dikalahkan. Iblis yang lain pun sudah berusaha untuk mengalahkan Solomon. Tapi Dantalion berinisiatif melepaskan cincin pada William karena khawatir dengan William. Saat akan melepaskan cincin tersebut, Solomon justru bertanya siapa Dantalion. Solomon meminta Dantalion untuk tidak mengganggunya. Lalu Solomon menyerang Dantalion dengan kekuatannya. Dantalion pun terjatuh tidak berdaya. Itu karena Dantalion masih terikat kontrak dengan Solomon. Maka dari itulah Dantalion tidak akan bisa melawan Solomon. Balberit kembali berusaha untuk mengalahkan Solomon dan berusaha merebut cincin itu. Mereka beradu kekuatan, tapi dengan mudah Solomon menghancurkan semuanya. Dantalion pun terbangun. Ia berusaha memanggil-manggil nama William untuk menyadarkannya. Dantalion berusaha agar William sadar dirinya bukanlah Solomon. Karena jika tidak, maka ia bisa menghancurkan semuanya. Saat Solomon akan menyerang Balberit, Dantalion menghalangi dan membuatnya terpental. Dantalion kemudian kembali mengingatkan kalau Solomon adalah William, yang meminta William tersadar. Dantalion terus memohon agar William mengingat dirinya sendiri, agar kutukan Solomon hilang dari dirinya. Lalu Dantalion memegang tangan William dan berulang kali meminta William mengingat dirinya. Tiba-tiba saja energi mereka seperti bersatu, dan pintu besar di neraka pun terbuka. Mereka yakin kalau yang mulia Lucifer terbangun. Solomon kini mengerti, ia lalu memberikan cincin itu pada Dantalion. Setelah Dantalion mengambil cincin itu, William pun pingsan. Lalu diumumkanlah kalau yang mulia Lucifer kini sudah terbangun, jadi tidak perlu terburu-buru dalam mencari penggantinya. Dantalion menggendong William dalam tidurnya. Kemudian scene berganti, scene menunjukkan William telah kembali ke sekolah. Saat itu adalah pengumuman hasil ujian. William lagi-lagi menjadi peringkat pertama. Seperti biasa, ia menjadi bahan perbincangan teman-temannya karena kecerdasannya. Isaac juga tidak lupa memberi selamat. Tapi William terlihat aneh. Karena biasanya jika nilai ujiannya tinggi, ia bersikap sombong. Tapi kali ini ia lebih pendiam dan seperti tidak bersemangat. Lalu Swallow datang dan memberikan kabar kalau kepala sekolah memberikan beasiswa penuh pada William. Bukannya senang, William hanya berlalu begitu saja. Kemudian William mencoba bertanya pada Isaac dan teman-temannya yang lain tentang Dantalion, serta dengan Sitri dan Nathan. Tapi tidak ada satupun yang mengingatnya. Bahkan Isaac menyebutkan kalau Dantalion ini adalah iblis. William pun auto terheran. Lalu William juga berusaha mendatangi Kevin di gereja. Ia bertanya kepada Kevin apakah iblis itu benar adanya. Kevin menjawab kalau mereka memang ada dan mereka selalu berusaha untuk merusak manusia. Tapi maksud William bukanlah seperti itu. Tapi iblis yang hampir seperti manusia dan yang lebih murah hati daripada malaikat. Mereka adalah iblis yang percaya diri, suka permen, atau seseorang ketua kelas. Tanpa sadar William merindukan teman-teman iblisnya itu. Karena merasa pembicaranya aneh, William pun pamitan pergi pada Kevin. William mencoba menghilangkan omong kosong itu karena dirinya adalah seorang realis. Tapi tanpa sengaja ia terjatuh dan cincin keluar dari sakunya. Saat ia berusaha mengejar cincin itu, ternyata cincin itu berhenti tepat di kaki seorang pria. Pria itu kemudian mengambil cincin dan memberikannya pada William. Tidak lupa pula pria itu berpesan agar William menjaga cincin itu baik-baik. Saat William melihat ternyata orang itu adalah Dantalion. Dan ceritanya usai sampai di sini cuy. Gimana pendapat kalian tentang film yang satu ini cuy? Kalau Mimin pribadi suka dengan konsep yang disajikan nih cuy.
Kalau kalian silahkan saja tuliskan di kolom komentar pendapat asli kalian. Dan jangan lupa juga lah untuk di like, comment, subscribe, and share biar Mimin semakin kegirangan dan semangat lagi untuk menghibur kalian semuanya setiap harinya.